Halo netizen, kali ini kita ada Mercedes-Benz C-Class yang varian C180. Yes, Cibo is back. Jadi setelah sekian lama ya nama C180 atau yang lebih dijuluki sebagai Cibo itu udah lama hilang. Terakhir itu kan dia dari tahun 2000 berapa ya, 2011-an kalau nggak salah. Itu udah di generasi sebelumnya C-Class yang W204, itu pun juga cuma limited edition, cuma 80 unit. Dan sekarang di awal tahun 2020 ini si Mercedes-Benz membawa kembali nama C180, dan ini adalah mobil tasnya dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang lagi dipakai sama Laknas ya. Jadi kita pinjam dulu untuk review secara in-depth, dan yuk langsung kita ke bagian dalamnya aja. Nah, untuk kuncinya dia seperti ini, udah kayak kunci versi yang kekinian yang sudah full keyless entry, full smart key. Dia ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Cuma untuk yang di Cibo ini dia belum ada sensor untuk membuka handle, membuka pintu dari balik handle-nya. Jadi belum ada keyless go. Untuk masuk ke dalamnya itu sama kayak Mercedes-Benz A-Class yang harus pencet remote-nya dulu. Jadi dia belum ada fitur smart entry-nya. Nah, untuk di bagian dalam ini interiornya juga sedikit lebih lebih sporty sih emang. Dan untuk joknya dia modelnya kayak simple gitu aja, dan dia juga kulitnya sedikit lebih basic dibandingin yang C200 atau C300. Di sini kulit sintetis pakainya, dia namanya Artico Leather, dan untuk pengaturan joknya dia semi elektrik. Bisa dibilang semi manual juga sih, karena dia pengaturannya yang elektrik itu cuma ininya doang, recline. Terus ada height adjuster, itu juga seluruhnya ya, dia nggak bisa diatur depannya. Dan untuk slidingnya itu manual. Udah lama banget nih gue ngeliat jok Mercy tapi manual untuk bagian slidingnya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena dia sudah pakai smart key, cukup kita injak rem aja dan tekan start engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, mulus ya, iyalah mobil baru. Oke, yuk sekarang kita masuk ke bagian kabin dalam. Dan ini adalah setirnya dari si Mercedes-Benz C180. Dan untuk pengaturan setirnya itu dia sudah normal mobil Eropa ya, dia bisa tilt dan teleskopik. Terus di bagian setirnya itu dipenuhi dengan tombol-tombol, dia juga sudah dilapis kulit. Dan emang sih trim-trim di bagian setirnya ini terlihat kayak di downgrade banget lah, karena emang ini kan Mercy termurah di Indonesia ya. Jadi ini panel-panel di sekitar setir sini tuh warnanya panel hitam doff, dan tombol-tombol ini juga dia bukan panel yang kayak silver kayak di A-Class atau di C200 gitu ya, dia tapi panel-panel plastik yang sedikit lebih murah sih emang rasanya, tapi ya udahlah. Dan at least fiturnya juga masih sama kayak Mercy yang lain. Di sini ada trackpad untuk layar kiri, di sini ada trackpad untuk layar kanan, tetap ada cruise control dan speed limiter, emang belum ada adaptive cruise control juga ya, dan tetap ada voice command. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir itu juga ada tuas untuk combination switch buat wiper juga tetap auto, ada dua setelan. Di sini untuk washer, ada tuas sen dan ngedim. Yang sebelah kanan ini untuk tuas gear shifternya ya, dia elektronik shifter seperti ini. Biasa tinggal injak rem dan tarik ke bawah untuk masuk ke drive, dorong setengah ke atas untuk netral, dan dorong ke atas full untuk masuk gigi mundur. Dan untuk P-nya itu tinggal pencet tombol yang ada di ujung sini aja. Dia juga transmisinya sudah 9G-tronic seperti C200 dan Mercy lainnya yang penggerak roda belakang. Dia sudah memiliki transmisi 9 percepatan otomatis. Dan di bagian gauge clusternya juga untungnya dia tetap dapat yang versi full TFT display ya, nggak disunat atau dikurangin fiturnya. Jadi di sini masih full layar LCD yang bisa di customize sesuka kita. Di MID-nya sih dia ada temperatur udara luar, jam digital, speedometer digital, terus ada temperatur mesin, fuel gauge, dan ada gear indicator sama mode berkendara di sini. Di sebelah kiri juga ada
speedometer, dan di kanannya itu ada tachometer, dan tadi dia diatur dari layar yang tengah sini, dari trackpad yang ada di sebelah kanan sini. Ada trip dan odometer, range dan instant fuel consumption, eco display. Di sini ada MID sejak kita starter, dan ini semenjak kita reset terakhir, dan speedometer digital yang lebih gede. Di layar sebelah kanan ini tachometer bisa kita ganti jadi navigasi, eco display, MID, dan tachometer lengkap dengan G-force meter, dan ada pengukur berapa Newton meter yang kita hasilkan juga ya di setiap saat. Di sini ya juga ada menu service, ada settingan TPMS, pengingat servis, level coolant, engine oil level. Di sini ada average fuel consumption semenjak mobil ini pertama kali berjalan. Ada assistance ini untuk Distronic-nya, jadi dia bisa ngeliat seberapa jauh antara kita dengan mobil di depan, tapi dia nggak ada rem dia nggak ada adaptive cruise control-nya. Dia cuma ada rem otomatis yang bisa mengurangi atau menghindari kita dari cedera tabrak depan ya. Di sini juga ada navigasi, sambungan radio, media, telepon, desain. Ini juga ada mode ini ya, temanya ya. Di sini ada yang sport, klasik seperti ini, dan ada yang progresif, tapi lebih enakan sport sih ya. Ya, jadi untuk fitur-fitur di MID-nya atau di gas cluster ini tetap nggak dikurangin banget ya dibandingin C200 atau C300. Cuma apa ya, dari tombol-tombol setirnya doang sih yang kelihatan sedikit lebih murah ya. Lanjut ke sebelah kanan sini, ventilasi AC tetap bulat gini modelnya dan bisa dibuka tutup gini. Di bagian bawahnya ada 2 slot kartu, ada pengaturan lampu yang sudah auto headlights, dan ada lampu parkir kanan kiri, fog lamp belakang juga ada, dan ada scroll wheel untuk ngatur dimmer di interior kabin ya. Di bagian sini juga ada electronic parking brake. Di bagian pedal, pedalnya biasa aja, nggak ada motif yang sporty. Pedal gas juga dapat yang model organ pedals, dan di sebelah kiri juga ada footrest yang nggak begitu lebar karena di sini ada transmission tunnel ya. Dan kalau kita lihat ke pintunya, ini baru ya kelihatan ini yang versi bawah banget, karena di bagian sini yang biasanya panel silver atau panel kayu yang mewah, di sini jadi panel piano black yang sekarang rasanya tuh kayak kurang mahal gitu ya. Apalagi nggak ada switch khas Mercedes-Benz yang buat ngatur jok sebelah kanan atau jok pengemudi lengkap dengan memory seatnya. Di sini polos, cuma ada speaker satu doang. Sama ada tweeter di sini. Di sini ada laba-laba, ada pengaturan spion tetap lengkap, dan tetap ada auto foldingnya juga. Dan spion luar yang sebelah kanan itu juga tetap ada auto dimmingnya, sama seperti spion tengah yang di dalam. Power window tetap all auto, ada window lock, handle warna silver gini, dan ada tombol central lock ya. Di bagian bawah ada door pocket dan cup holder, sama ada lampu buat buka pintu ya. Jadi lampunya tuh bisa nyorot ke bawah buat menyinari jalan kita pas masuk. Serta di sini ada seal plate Mercedes-Benz. Di pilar A dia ada simbol untuk side curtain airbag, sun visor tetap lengkap dengan kaca dan lampu dandan yang warnanya warm white LED. Ada card holder. Di sebelah kanan ada grab handle, dan ada seat belt depan yang sudah bisa diatur ketinggiannya. Spion tengah sudah auto dimming, dan di bagian tengah sini juga ada lampu kabin yang warnanya warm white ya. Terus ada lampu baca khas Mercedes-Benz yang nyalanya itu dari bawah spion tengah. Ada tempat kacamata. Di sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampunya. Grab handle sama, pengaturan headrest ini juga bisa di adjust. Dan untuk head unit tengahnya dia masih menggunakan Mercedes-Benz Command yang terakhir ya. Jadi dia belum MBUX, dia masih menggunakan Mercedes-Benz Command yang versi terakhir. Jadi dia belum touchscreen, tapi dia masih ada rotary dial sini ya, dan ada trackpadnya juga di atasnya. Dia koneksi juga lengkap, dia ada radio, media, telepon, koneksi ke gadget juga lengkap.
dan tetap ada Apple CarPlay dan Android Auto, itu yang paling kepake sih ya. Dan settingan kendaraannya bedanya cuma di ini doang sih, dia dibandingin C200 untuk di interior dia nggak ada ambient lighting, tapi tetap lengkap ya. Di sini ada settingan dynamic select-nya, kita bisa lihat engine data juga, berapa kilowatt dan newton meter yang kita keluarkan, serta ada temperatur mesin, voltase aki, ada vehicle data juga. Sini kayak buat berapa persen kita nginjek gas, kita nginjek rem, dan berapa derajat kita muter setirnya. Sisanya tetap lengkap juga. Di sini ada asisten buat ESP, Electronic Stability Programnya matiin dari sini. Ada active brake assist yang tadi ya, rem otomatisnya tadi, dan ada attention assist. Ada fuel consumptionnya juga di sini. Settingan lampu ini buat setting surround lightnya doang. Vehicle setting ya pokoknya standar settingan Mercedes-Benz ya. Cuma kalau di tengah sini dia udah nggak ada ini ya, dia nggak ada sensor parkir. Jadi ini yang berasa banget dikurangin di mobil ini ya. Kamera mundur sih tetap ada dan dia tetap bisa adaptive guideline, garisnya tetap ngikutin belokan setir, cuma nggak ada sensor parkir kesannya gimana gitu ya. Dan kamera mundurnya juga dual angle ya, ada yang angle biasa sama ada yang wide angle. Cuma ini ya, sensor parkirnya tuh sayangnya harus dihilangin. Andai kan nggak dihilangin tuh kayaknya lebih baik gitu ya. Dan di bagian bawahnya di sini juga panelnya semua piano black. Di ventilasi AC juga nih, di kisi-kisi AC-nya ini juga kayak semacam piano black juga. Di sini juga ada buat nutup ventilasi AC-nya, bisa ditutup masing-masing gini. Pengaturan AC tapi tetap dual zone ya. Ada suhu pengemudi dan penumpang depan. Arah AC fleksibel, bisa ke atas, ke muka dan ke kaki juga. Fan speed ada di sini. Auto climate ada di defroster depan dan defogger belakang. Serta untuk menu ini biasanya kalau di mobil-mobil kayak C300 atau E300 itu kan bisa buat ngatur temperatur yang di belakang, tapi di sini cuma buat ngelihat temperaturnya kita doang. Jadi cuma kayak gambar gini doang. Kalau misalnya kita dinginin baru jadi biru, kalau dipanasin jadi panas, jadi merah gitu. Udah gini doang. Nggak bisa nyeting AC belakang karena dia AC belakangnya juga masih ngikut depan. Di bagian bawahnya juga ada shortcut ke settingan mobil, sambungan telepon, media, radio, dan navigasi. Di tengah juga belum ada jam analog karena ya C200 juga belum ada, dan ada tombol hazard di bagian sini. Di bawahnya ada tempat penyimpanan seperti ini, power outlet, dan ini juga ada STNK-nya. Terus ada tempat penyimpanan lagi di sini, tapi belum ada wireless charger ya. Di bagian tengah sini juga tombolnya ada banyak yang kosong, ada 1, 2, 3, 4. Ada on off buat head unit, scroll wheel buat volume, dan untuk scroll wheelnya di sini juga ada buat pengaturan layar tadi ya. Bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang, dan kalau mau pilih menu tinggal klik tengahnya aja. Ada shortcut ke home, tombol back, dan di belakang itu tetap ada trackpad ya buat ngatur layar. Di tengah juga ada tombol back, tombol next track, dan tombol home. Di sebelah kirinya ada tombol buat matiin engine start stop, dan ada dynamic select ya. Ini untuk drive mode-nya ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan individual. Untuk individual juga kita bisa setting dari bagian drive-nya itu mesinnya mau Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, atau manual. Steeringnya mau Comfort atau Sport, jadi kalau Sport itu lebih berat, dan ESP-nya mau Comfort, Sport, atau Sport Plus. Lanjut ke belakangnya, ada tempat penyimpanan di sini yang ada kabel input USB. Ada 2 ya, yang satu buat koneksikan ke gadget, satu buat ngecharge, dan ada input SD card buat navigasi. Serta di bagian sini juga kulitnya tuh kayak kulit jadi jok ya, dia article leather, dan buat armrest juga masih cukup enak. Untuk glove boxnya tetap ada soft opening, dan di bagian dalamnya ini juga dilapis peluru dan ada lampunya. Di bagian sini juga ada ini ya buat kunci bagasi biar
kalau lagi valet kita nggak bisa buka dari luar. Dan untuk interior sih gini doang ya, di bagian dalamnya C180. Untuk di bagian belakang karena dia nggak begitu beda dibandingin C200, jadi kayaknya nggak perlu kita bahas ya. Untuk yang pengen lihat interior belakangnya bisa lihat video C200 gue yang linknya ada di bagian bawah. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk di mesinnya, dia mesinnya sama seperti C200, yaitu mesin 1500 cc 4 silinder turbo, dan kodenya juga sama. Ingat gue dia M274 ya namanya. Dan mesin ini sebetulnya kalau di C200 itu tenaganya bisa sampai 180 1 horsepower kalau nggak salah. Cuma untuk di C180 ini dia tenaganya turun jadi 155 horsepower, dan tenaga torsinya itu dia 250 Nm. Dan yang paling beda dibandingin C200, mesin ini dia nggak punya EQ boost. Jadi sistem mild hybridnya Mercedes-Benz yang sudah standar di C200, tapi di Cibo ini walaupun mesinnya sama, dia nggak dapat fitur EQ boost itu. Makanya tadi starternya dia masih starter konvensional ya, yang bunyinya cek gitu. Kalau C200 itu langsung nyala aja. Jadi bedanya di situ ya untuk di bagian mesin. Untuk transmisi sama ya, dia semenjak tahun 2018 semua Mercedes-Benz yang penggerak roda belakang atau sebagian besarnya at least, dia transmisinya 9G-tronic atau transmisi otomatis 9 percepatan ke roda belakang. Untuk ruang mesinnya juga ini ya masih mirip-mirip kayak C200 yang pernah gue review juga. Dan untuk kap mesinnya udah dapat bonnet insulator dan sudah dapat hidroliknya juga ya. Oke, yuk kita tutup. Nah, untuk di bagian muka depannya juga ini dia mukanya kayak model yang avant-garde gitu ya. Jadi mukanya cenderung standar dan cenderung kalem dibandingin AMG lain yang lebih sporty. Grillnya juga di sini ada 3-point stunning gede dan ada twin bar ya. Kalau AMG kan dia single bar yang lebih tebel. Untuk lampunya juga ini masih kayak C200. Dia menggunakan lampu LED high performance ya. Di sini juga ada tulisannya nih. Dia sudah ada DRL, lampu utama, lampu dim di bagian bawah, dan untuk sennya dia gantian sama DRL-nya. Belum ada fog lamp, dan tadi ya dia juga nggak ada sensor parkir. Ini yang kelihatan banget dibandingin C200. Terus kalau misalnya kita lihat ke samping, ini juga peleknya jadi lebih kecil ya dibandingin C200. Dan ini motifnya itu mirip kayak velgnya A200 hatchback, cuma ukurannya lebih kecil. Kalau di Atlas kan dia 18 inci, di sini 17. Tapi efeknya ban lebih tebal dan ride quality itu ternyata jauh lebih enak dibandingin Atlas sedan yang lebih mahal. Di sini bannya menggunakan Michelin Primacy 3 ukuran 225 50 R17, dan rem semua sudah disc brake. Lanjut ke samping, di bagian sini ada lampu sen di bagian spionnya. Window line tetap ada chrome-nya tapi model satin chrome gitu. Dan di belakang ini ada tangkinya. Dia dianjurkannya round 95 ya, khas Mercedes-Benz. Untuk belakangnya ini ada laba-laba lagi, dan untuk belakangnya ini juga lampunya udah model yang facelift, jadi ada siluet huruf C-nya, dan semua sudah LED, termasuk lampu senja, lampu rem, fog lamp belakang, dan lampu sennya juga. Terus untuk di bagian belakang sih ya masih mirip-mirip kayak C200 juga ya. Di sini ada list chrome, dan di sebelah kiri emblemnya C180. Di kaca belakang dia ada high monster frame di bagian bawah, sama ada defogger plus antena yang modelnya glass print. Untuk di bumper ini dia efek knalpotnya palsu ya, jadi cuma list chrome-nya doang. Untuk lampu plat nomor dia LED, dan untuk kamera mundurnya dia akan keluar dari samping handle sini ya. Jadi pas kita masuk mundur, nah seperti itu tuh, jadi dia akan keluar secara otomatis pas kita lagi masukin gigi mundur. Untuk bagasinya dia tombolnya udah elektrik, dan untuk bagasi sih ya normal ya kayak C200 juga. Di sebelah kiri sini ada cargo net, di sebelah kanan ada lampu bagasi, sama di bagian bawah sini itu ada
tempat penyimpanan lagi, tapi nggak ada ban serep ya. Kita cuma dikasih fire repair kit doang. Di situ juga ada P3K. Sama di bagian sini juga masih ada handle buat ngelipat jok baris kedua dengan format 40-20-40. Di balik pintu bagasi ada segitiga pengaman dan ada lampu ini ya buat menandain kalau kita lagi buka bagasi, sama lampu putih di bawah untuk membantu menerangin bagasi. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz C180 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.